Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi kebijakan pengembangan dan roadmap Bank Syariah. Kelompok 2 terdiri dari 7 anggota. Yang pertama ada saya sendiri, Eka Cahyaningrum. Yang kedua ada Berliana Rahmawati. Yang ketiga ada Dewi Sastika Rahmanisa. Yang keempat ada Diah Ayu Puspitasari. Yang kelima ada Tiara Safira Evani. Yang keenam ada Gosi Satria Najib. Dan yang terakhir, yang ketujuh ada Isa Prasetyani. Roadmap pengembangan Bank Syariah di Indonesia. Penyusunan roadmap perbankan syariah ini juga mempertimbangkan karakteristik ekonomi dan perbankan syariah, seperti penyusunan kebijakan yang memperhatikan filosofi keberadaan bank syariah yang didorong oleh keinginan tersedianya jasa keuangan yang sesuai prinsip syariah dengan mewujudkan sistem perbankan yang terhindar dari praktek bunga yang dianggap identik dengan riba, perjudian atau maisir, dan ketidakpastian atau gharar, dan praktek-praktek lainnya yang tidak sejalan dengan prinsip syariah. Isu strategis yang dihadapi dan berdampak terhadap pengembangan perbankan syariah. 1. Belum selarasnya visi dan kurangnya koordinasi antara pemerintah dan otoritas dalam pengembangan perbankan syariah. Hal ini terjadi karena tujuan dan strategi yang dilakukan bersifat terbatas atau sektoral, serta tidak terdapat visi nasional atau berdasarkan tujuan nasional yang dapat dijadikan acuan bersama. Yang kedua, modal yang belum memadai, skala industri dan individual bank yang masih kecil, serta efisiensi yang masih rendah. Jadi faktor terbatasnya modal inilah yang mempengaruhi ekspansi aset perbankan, yang menyebabkan bank-bank syariah menjadi kurang leluasa. Yang ketiga, pengaturan dan pengawasan yang masih belum optimal. Hal ini terjadi karena kondisi perekonomian dan industri keuangannya semakin dinamis. Yang terakhir, produk yang tidak variatif dan pelayanan yang belum sesuai dengan ekspektasi masyarakat. Faktor penyebabnya antara lain karena faktor fitur yang belum selengkap produk serupa bank konvensional, harga dan kualitas layanan yang belum setara BUK, serta faktor akses dan pengenalan nasabah yang terbatas. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai poin yang kelima, yaitu ada kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang belum memadai, serta teknologi informasi yang belum mendukung pengembangan produk dan pelayanan. Nah, jadi antara SDM dan TI ini merupakan dua faktor yang saling keterkaitan. Jadi, antara sumber daya manusia dan teknologi informasi ini merupakan faktor utama yang menentukan keberhasilan pengembangan produk dan layanan perbankan, serta operasional perbankan secara umum. Namun, perlu disadari bahwa kualitas SDM dan teknologi informasi pada bank syariah ini masih dibilang di bawah kualitas dan kapasitas sumber daya manusia dan teknologi informasi yang ada pada bank konvensional. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa perbankan syariah ini masih menghadapi beberapa tantangan tersendiri dalam memenuhi kapasitas dan kualitas SDM dan TI agar dapat mengimplementasikannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Nah, kemudian untuk poin yang keenam yaitu adalah pemahaman dan kesadaran masyarakat yang masih rendah. Jadi, rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap jasa yang ditawarkan oleh perbankan syariah menjadi salah satu permasalahan yang mendasar. Sehingga dalam perbankan syariah ini menghadapi mispersepsi masyarakat seperti kerumitan akad dan banyaknya istilah dalam perbankan syariah. Kemudian untuk poin yang ketujuh adalah pengaturan dan pengawasan yang masih belum optimal. Jadi, untuk mengoptimalkan pengaturan dan pengawasan ini diperlukan suatu kerangka serta sistem pengaturan dan pengawasan yang relevan sesuai perkembangan perekonomian secara global serta harmonis antara subsektor jasa keuangan, termasuk pengaturan yang bersifat lintas sektor atau sering disebut dengan cross-sectoral issues.
Nah, jadi saat ini masih dirasakan belum optimalnya beberapa pengaturan dan implementasi pengawasan untuk menjawab tantangan kondisi perekonomian dan industri keuangan yang semakin dinamis. 2. Ada kebijakan perkembangan bank syariah. Berdasarkan kondisi dan isu strategi yang dihadapi oleh industri perbankan syariah nasional, maka disusunlah visi pengembangan perbankan syariah nasional, yaitu mewujudkan perbankan syariah yang berkontribusi signifikan bagi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, pemerataan pembangunan dan stabilitas sistem keuangan serta berdaya saing tinggi. Visi pengembangan tersebut kemudian dijabarkan dalam bentuk arah kebijakan beserta program dalam bentuk arah kebijakan beserta program kerja dan rencana waktu pelaksanaan yang terdiri dari 7 arah kebijakan. Arah kebijakan pengembangan bank syariah, program kerja prioritas bank syariah. 1. Memperkuat sinergi kebijakan antara otoritas dengan pemerintah dan stakeholder lainnya. Dengan program kerjanya antara lain, mendorong pembentukan Komite Nasional Pengembangan Keuangan Syariah dan mendorong pembentukan Pusat Riset dan Pengembangan Perbankan dan Keuangan Syariah. 2. Memperkuat permodalan dan skala usaha serta memperbaiki efisiensi dengan program kerjanya antara lain penyempurnaan kebijakan modal inti minimum dan klasifikasi buku bank umum syariah, mendorong pembentukan bank BUMN atau BUMD syariah. 3. Memperbaiki struktur dana untuk mendukung perluasan segmen pembiayaan dengan program kerjanya antara lain optimalisasi pengelolaan dana haji, wakaf, atau zakat atau infak sedekah melalui perbankan syariah. Yang keempat, memperbaiki kualitas layanan dan keragaman produk dengan program kerjanya antara lain peningkatan peran WGPS atau Working Group Perbankan Syariah dalam pengembangan produk perbankan syariah, penyempurnaan ketentuan produk dan aktivitas baru. Kelima, memperbaiki kuantitas dan kualitas SDM dan TI serta infrastruktur lainnya, yaitu dengan program kerjanya. Contoh yang pertama yaitu pengembangan standar kurikulum perbankan syariah di perguruan tinggi. Kedua, pemetaan kompetensi dan kajian standar, kompetensi bankir syariah, serta review kebijakan alokasi anggaran pengembangan SDM bank. Ketiga, evaluasi kebijakan atau ketentuan terkait penggunaan fasilitas IT secara bersama antara induk dan anak perusahaan. Keempat, kebijakan dalam rangka pengembangan interoperability khususnya antara induk dan anak usaha syariah atau di dalam satu grup. Keenam, meningkatkan literasi dan preferensi masyarakat dengan program kerjanya. Contohnya, seperti penyelenggaraan pasar rakyat syariah dan memperkuat kolaborasi dengan Kompartemen Edukasi dan Perlindungan Konsumen atau EPK, serta pemangku kepentingan utama dalam peningkatan literasi keuangan syariah, maupun melakukan program sosialisasi perbankan syariah bagi key opinion leaders. Ketujuh, memperkuat serta harmonisasi pengaturan dan pengawasan dengan program kerjanya. Contoh yang pertama yaitu penyempurnaan kebijakan terkait financing to value atau FTV. Kedua, pengembangan dan penyempurnaan standar produk atau termasuk dokumentasi bank syariah sesuai karakteristik usaha. Ketiga, pengembangan aplikasi early warning system bank umum syariah dan unit usaha syariah. Keempat, penyempurnaan peraturan terkait kelembagaan bank umum syariah atau unit usaha syariah beserta panduan pengawasan dan perizinan. Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan pengembangan dan roadmap perbankan syariah sebagai bagian dari roadmap pengembangan perbankan Indonesia. Roadmap ini merupakan langkah strategis OJK dalam menyelaraskan arah pengembangan ekonomi syariah di Indonesia, khususnya pada sektor industri jasa keuangan syariah di bidang perbankan syariah. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.